Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Ayuhat tullab wa talibat al-mustawa al-thani ashar bima'had husnil khatimah, a'azzakumullah. Insyaallah sanwasil darsana fi dars fiqh da'wah wa sanatanawal في هذه الحصة في هذا الوقت عن الأصل الثالث الرابع الخامس والسادس من الأصول العشرين. Insyaallah pada kesempatan ini kita akan melanjutkan pelajaran fikih dakwah kita. Kita akan belajar bersama prinsip yang ketiga sampai prinsip yang keenam dari al-usul al-ishrin. Al-aslu al-thalith, prinsip yang ketiga. Qala al-muallif rahimahullah, walil imani sadiq wal ibadati sahihah wal mujahadah nurun wa halawah yaqdifuhumallahu fi qalbi man yasha'u min ibadihi walakinnal ilhama wal khawatir wal kashfa wal ru'a laysat min adillatil ahkami syar'iyyah wala tu'tabaru illa bi syarti adam istidamiha bi ahkamid dini wa nususih. Al-muallif rahimahullah berkata, walil imani shadiq, keimanan yang benar, wal ibadatis sahihah, dan ibadah yang benar, wal mujahadah, dan kesungguh-sungguhan, nurun wa halawah, memiliki cahaya dan kelezatan atau kemanisan. Yaqdifuhumallahu fi qalbi man yasha'u min ibadih, yang Allah berikan kepada hati orang yang dikehendakinya dari hamba-hambanya. Walakinnal ilham, akan tetapi ilham, wal khawatir, lintasan pikiran, wal kasyaf, penyikapan, ya, atau menyingkap hal yang gaib, wal ru'a, dan mimpi, laisat min adillatil ahkami syar'iyyah, tidak termasuk dalil-dalil hukum syar'i, wala tu'tabar, dan tidak dianggap illa kecuali bisyarti adami istidamiha, kecuali dengan syarat tidak bertentangan bi ahkamiddin, dengan hukum-hukum agama, wa nususih, dan nas-nasnya. Nah, jadi di dalam prinsip yang ketiga ini adalah berkaitan dengan athar al-imani shadiq wal ibadah as-sahihah wal mujahadah, dampak daripada keimanan, ibadah, dan mujahadah. Bahwa orang yang memiliki keimanan yang benar, kemudian beribadah, yang membuktikan keimanannya tersebut dengan beribadah, ya, dengan ibadah yang benar sesuai dengan syariat, kemudian dibarengi dengan al-mujahadah, kesungguh-sungguhan di dalam membuktikan keimanan dan dalam bermujahadah di dalam ibadahnya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa memberikan cahaya dan juga bisa memberikan al-halawah, kelezatan, ya, bagi yang dikehendakinya. Ya. Akan tetapi, ya, sekalipun demikian, maka yang harus beliau mengingatkan bahwa adanya lintasan-lintasan pikiran ataupun ilham, ya, ataupun menyingkap, ya, mengetahui penemuan yang gaib atau penampakan, ya, kemudian juga mimpi-mimpi, itu semuanya tidak menjadi dasar hukum syariat, dan kesemuanya itu juga tidak dianggap kecuali dengan syarat tidak bertentangan dengan hukum-hukum agama dan nas-nasnya. Ma asarul iman wal ibadah wal mujahadah mad dalil ala dzalik. Nah, kalau begitu apa dampak daripada keimanan, ibadah, dan mujahadah? Nah, tadi disampaikan bahwa ada dua hal. Jadi seorang yang beriman kepada Allah dengan benar dan kemudian beribadah dan bermujahadah, maka Allah bisa memberikan cahaya, an-nur. Ya. Kalau cahaya itu adalah akan memberikan penerangan. Ya. Jadi dia adalah merupakan sebuah hidayah ataupun petunjuk. Ketika seseorang berjalan di tempat yang gelap, ketika dia memiliki penerangan, maka dia akan tahu mana jalan yang benar, mana jalan yang salah, sehingga tidak akan tersesat dan tidak akan celaka. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surat Al-Hadid ayat ke-28, A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa aminu birasulih yu'tikum kiflaini min rahmatih wa yaj'al lakum nuran tamshuna bihi wa yaghfir lakum wallahu ghafurur rahim. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan berimanlah kepada Rasulnya. Yu'tikum kiflaini min rahmatih. Allah akan memberikan dua bagian daripada rahmatnya. Wa yaj'al lakum nura. Dan Allah akan menjadikan bagi kalian nura, cahaya, tamshuna bihi, yang kalian berjalan dengannya. Nah, inilah dalil tentang bahwa Allah Subhanahu wa taala akan memberikan nur ataupun cahaya kepada orang yang beriman. Kemudian yang kedua yang Allah akan berikan ya terhadap orang yang beriman ya dan juga beribadah dengan sungguh-sungguh adalah al-halawah, kemanisan, kelezatan. Rasa manis, rasa lezat atau rasa nikmat Allah akan berikan kepada orang yang beriman dan beribadah serta bermujahadah. Ya, ketika seseorang sudah mendapatkan al-halawah, maka ibadah tidak akan terasa berat, tapi yang terasa adalah sebuah nikmat. Ya. Bagi yang belum memiliki al-halawah, maka ibadah itu akan terasa sebagai sebuah beban. Ya. Ada semacam keterpaksaan. Nah, tetapi bagi orang yang sudah merasakan atau sudah mendapatkan al-halawah, sudah Allah berikan al-halawah, maka tidak akan ada terasa berat, tidak akan terasa beban, bahkan yang terasa adalah sebuah kenikmatan dan kelezatan. Ya, sebagaimana kita maklum bagaimana suri tauladan kita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dikisahkan dalam sebuah riwayat bagaimana mujahadah qiyamul lail atau tahajudnya beliau yang sangat luar biasa sampai kakinya bengkak saking lamanya berdiri. Dalam satu rakaat beliau pernah membaca setelah surat Al-Fatihah, surat Al-Baqarah sampai surat An-Nisa. Nah, kenapa beliau bisa melakukan hal itu? Karena Allah Subhanahu wa taala telah memberikan al-halawah. Beliau telah merasakan sebuah kelezatan dan kenikmatan di dalam beribadah. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Salatun man kunna fihi wajada halawatal iman." Ada 3 hal yang barang siapa seseorang ada di dalamnya maka akan merasakan manisnya iman. An yakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Allah dan Rasulnya lebih dia cintai daripada selain keduanya. Yang kedua, wa an yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Dan ketika dia mencintai seseorang, dia tidak mencintainya kecuali karena Allah. Wa an yakraha an ya'uda fil kufri, dan dia benci dikembalikan kepada kekufuran, kama yakrah an yuqdhafa fin nar, sebagaimana dia benci untuk dilemparkan ke dalam api neraka. Nah, inilah halawatul iman atau kemanisan iman yang akan didapatkan oleh seseorang dalam dengan 3 hal tadi. Mencintai Allah dan Rasulnya melebihi daripada segalanya. Ketika mencintai seseorang adalah cintanya karena Allah, dan dia benci, tidak ingin untuk dikembalikan lagi kepada kekufuran, sebagaimana dia benci untuk dilemparkan ke dalam api neraka. Ma hukmul ilham wal khawatir wal kasyaf war ru'a. Apa hukum ilham, khawatir, lintasan-lintasan pikiran, kasyaf dan ru'a? Nah, hiya umurun laha wujudun sabit. Bahwa hal-hal tersebut adalah merupakan hal yang memang diakui keberadaannya. Laha wujudun sabit. Wa hiya ma'a wujudiha, ya, walaupun demikian, walaupun dia memang betul ada, laisat min adillatil ahkam. Jadi dia bukan merupakan dalil-dalil hukum. Ya, jadi sekali lagi bahwa ilham ataupun lintasan pikiran, ya, kemudian kasyaf dan ru'a itu bukan merupakan dalil hukum. Laisat min adillatil ahkam. Li'anna dhon yatatarraq ilaiha katsira. Karena dalam hal ini maka dugaan atau dhon itu lebih banyak ada padanya, makanya tidak menjadi dasar hukum. Hat mithalan minal waqa'i ats-tsabitah fi dzalik. Berikan contoh dari peristiwa-peristiwa yang nyata terjadi dalam hal tersebut atau dalam masalah ilham, khawatir ataupun kasyaf. Ini contohnya adalah ma sabata an Utsman radhiyallahu anhu. Nah, yang pernah dialami oleh Utsman ibnu Affan radhiyallahu anhu, anna rajulan dakhala alaihi. Ada seseorang yang masuk kepadanya. Faqala lahu Utsman, kemudian Utsman berkata kepadanya, yadkhulu ala
yadkhulu alayya ahadukum wazina fi ainai. Yadkhulu alayya, seseorang masuk kepadaku, seseorang di antara kalian masuk kepadaku atau menemuiku, wazina fi ainai, sedangkan zina ada pada kedua matanya. Jadi Utsman ibnu Affan, ya, Allah berikan ilham ataupun kasyaf. Ya. Beliau bisa melihat bahwa orang yang masuk kepadanya ini, orang yang menemuinya ini, nampak pada pandangan Utsman ibnu Affan bahwa di kedua mata orang tersebut terdapat bekas zina pada dua matanya. Dan ternyata memang betul. Ya, orang tersebut tidak menjaga pandangannya, melihat kepada yang haram, sehingga Utsman ibnu Affan mengetahuinya. Nah, inilah contoh kasyaf ataupun ilham. Ya. Nah, sehingga ketika itu ada yang berkata, faqala awahyun ba'da Rasulillah, apakah ada wahyu setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Nah, jadi ada yang heran, kok Utsman bisa mengetahui? Apakah ada wahyu setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat? Faqala, maka Utsman ibnu Affan berkata, la, walakin firasah shadiqah. Tidak ada wahyu setelah Rasulullah. Setelah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, maka wahyu terputus. Nah, adapun yang dialami oleh Utsman ibnu Affan itu adalah firasah shadiqah. Itu adalah merupakan firasat yang benar. Jadi inilah contoh bagaimana kasyaf ataupun ilham, ya, yang pernah terjadi ataupun yang ada pada seorang yang solih, ya, seorang yang punya keimanan yang benar dan juga ibadah serta mujahadah. Kita lanjut kepada al-aslur rabi', prinsip yang keempat. Qala al-muallif rahimahullah, wat tamaim war ruqa wal wada' war ramal wal ma'rifah wal kahanah wad di'a'u ma'rifatil ghaib wa kullu ma kana min hadzal bab munkarun tajibu muharabatuh illa ma kana ayatan min Qur'an aw ruqyatan ma'thurah. Wat tamaim, jimat-jimat, war ruqa, jampi-jampi atau ruqyah, wal wada', wada' itu adalah jimat yang terbuat dari keong, ya, jimat yang terbuat dari keong yang biasa dikalungkan pada seorang anak. Wal romal, ramalan, wal ma'rifah, ya, orang pintar, wal kahana, perdukunan, waddi'a ma'rifatil ghaib, mengaku mengetahui hal yang gaib, wa kullu ma kana min hadzal bab, dan semua hal yang termasuk ke dalam bab ini atau yang semisal dengan ini, munkarun, itu semuanya adalah kemungkaran, tajibu muharabatuhu, yang harus diperangi, illa ma kana ayatan min Qur'an, kecuali kalau jimat atau tamimah tadi adalah berasal dari ayat Al-Quran, au ruqyah ma'thurah, atau ruqyahnya, jampi-jampinya itu adalah ma'thurah, berasal dari Al-Quran ataupun dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, di dalam prinsip yang keempat ini adalah berkaitan dengan usaha yang dilakukan oleh seseorang dalam mencapai sebuah maksud ataupun sebuah tujuan. Ketika seseorang sakit, maka dia harus berusaha untuk berobat. Atau ketika seseorang memiliki cita-cita ingin usahanya sukses, kemudian seorang pelajar mahasiswa ingin supaya dia sukses di dalam belajarnya, di dalam kuliahnya, maka dia harus berusaha. Ya, dia harus melakukan usaha. Nah, tetapi usaha yang dilakukan, nah maka dia harus melakukan usaha-usaha yang benar, yang dibenarkan oleh syariat. Jangan sampai menghalalkan segala cara seperti tadi, datang ke dukun atau datang ke seorang yang disebut orang pintar, ya, kemudian menggunakan jimat-jimat dan sebagainya. Nah, itu maka tidak diperkenankan dan diharamkan di dalam agama kita. Nah, ma hukmul akhdhi bil asbab fi tahqiq al-ghayah? Apa hukum al-akhdhi bil asbab? Mencari sebab, artinya berusaha. Ya, apa hukumnya kita berusaha dalam mencapai, dalam mewujudkan tujuan ataupun cita-cita? Hukumnya yang wajib. Yajibu alaina al-akhdhu bil asbab fi tahqiqil ghayah wa tahsilil maqsud. Jelas hukumnya adalah wajib.
untuk mencapai sebuah tujuan dan untuk mencapai sebuah maksud yang diinginkan, kita wajib berusaha. Al-akhdhu bil asbab. Tidak boleh hanya berdiam diri saja, hanya melamun saja. Bahkan hanya berdoa saja tanpa usaha juga tidak cukup. Harus dibarengi dengan usaha. Nah, tapi malam takun min asbabil jahiliyah. Nah, tetapi yang harus diingatkan bahwa usaha yang dilakukan itu harus usaha yang dibenarkan oleh syariat. Tidak boleh melakukan hal-hal asbab al-jahiliyah atau usaha-usaha sebab-sebab jahiliyah. Apa contoh al-asbab al-jahiliyah? Hat misalan min asbabil jahiliyah. Nah, contohnya adalah at-tamaim war-ruqa wal-wada' war-rumal wal-ma'rifah wal-kahanah wad-di'a' ma'rifatil ghaib. Nah, itu yang tadi disebutkan oleh al-muallif rahimahullah, ya, di dalam prinsip yang ke-4 ini, ya, itu adalah merupakan hal-hal yang merupakan asbabul jahiliyah. Jimat, kemudian jampi-jampi, ya, kemudian ramalan, ya, ma'rifah, kahana, perdukunan. Nah, itu semuanya adalah merupakan al-asbab al-jahiliyah. Itu adalah sebuah kemungkaran yang tidak boleh dilakukan oleh seorang muslim. Bahkan hal itu, kata beliau, harus diperangi, ya, yajibu muharabatuhu. Lima adalah yajuzu dzalik. Nah, kenapa tidak boleh? Ya, tidak boleh melakukan hal-hal yang itu. Tidak boleh melakukan tadi dengan menggunakan jimat, ya, ataupun datang ke dukun dan sebagainya, orang pintar. Li'anna nafi' wad-dhar huwa Allahu wahdah. Karena yang memberikan manfaat dan madarat itu adalah hanya Allah saja. Wala ya'lamu al-ghaiba illallah. Dan tidak ada yang mengetahui yang gaib kecuali Allah. Tidak ada yang mengetahui yang gaib kecuali Allah. Ma hukmut tamimah minal Quran. Bagaimana hukum kalau tamimah atau kalau jimat itu berasal dari Quran? Nah, dalam hal ini rakhasa fi dzalika ba'dul ulama wa ba'duhum lam yurakhis. Nah, kalau tamimah atau jimat itu berasal dari Al-Qur'an, sebagian ulama ada yang memberikan rukhsah ataupun keringanan, dan sebagian lagi ada yang tidak memberikan keringanan. Itu untuk at-tamimah ataupun jimat. Sedangkan ar-ruqyah, mahya ar-ruqyah al-jaizah. Apa itu ruqyah yang dibolehkan? Makanat ma'thurah. Nah, adapun ruqyah, nah kalau dia berasal ma'thur dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, dari Al-Quran, maka itu adalah sesuatu yang dibolehkan. Kita masuk kepada al-aslul khamis, prinsip yang kelima. Qala al-mu'allif rahimahullah, wa ra'yul imami wa naibihi. Pendapat imam atau pendapat pemimpin, wa naibihi, dan wakilnya. Fima la nassa fih, yang tidak ada nasnya, tidak ada teks hukumnya. Fima la nassa fih wa fima yahtamilu wujuhan iddah, dan di dalam hal-hal yang mengandung beberapa interpretasi. Wa fil masalihil mursalah, dan dalam maslahah mursalah, kemaslahatan umum, ma'mulun bihi, harus diamalkan, harus dilaksanakan. Malam yastadim biqaidatin syar'iyyah, selama tidak bertentangan dengan kaidah syariat. Wa qad yataghayyaru bihasbil dzuruf wal 'uruf wal 'adat. Dan kadang-kadang pendapat imam tersebut bisa berubah sesuai dengan kondisi, adat dan tradisi. Wal aslu fil ibadat at-ta'abbud dunal iltifati ilal ma'ani. Dan yang menjadi prinsip di dalam ibadah adalah at-ta'abbud, kepatuhan total, tanpa melihat kepada makna-makna. Wa fil adiyat atau wa fil adat al-iltifat ilal asrar wal hikam wal maqasid. Sedangkan di dalam masalah adat, ya, selain di dalam masalah ibadah, maka itu harus mempertimbangkan, harus melihat kepada rahasia-rahasianya ataupun hikmah-hikmahnya dan tujuan-tujuannya. Ya, dari dalam prinsip yang kelima ini adalah berkaitan dengan pendapat pemimpin yang harus diamalkan. Ya, pendapat pemimpin yang harus diamalkan oleh oleh rakyatnya, ya, oleh para makmumnya. Maka ada 3 wilayah atau 3 hal yang pemimpin bisa berijtihad di situ,
yang kemudian hasil ijtihadnya harus dilaksanakan oleh rakyatnya selama tidak bertentangan dengan kaidah syar'iyah. Udkur dawair al-amal bi ra'yil imam, sebutkan dairah ya, ataupun wilayah ya, wilayah yang kita harus mengamalkan pendapat imam. Nah, tadi disebutkan ada 3. Fima la nas sofih, yang pertama adalah yang tidak ada nasnya ya, yang tidak ada nas hukumnya. Yang kedua, fima yahtamilu wujuhan iddah, yang mengandung beberapa interpretasi. Wa fil masalih al mursalah, dan dalam kemaslahatan umum. Ya, ketika ada nas yang qat'i ya, dilalah al qat'iyah ya, tidak ada nas yang menunjukkan kepada hal yang pasti, nah maka di sini imam bisa berijtihad. Atau ada nasnya tapi memiliki berbagai macam penafsiran ya, tamil wujuhan iddah, ada beberapa pilihan. Yang kedua ini contohnya adalah hukuman bagi orang yang tertawan, musuh yang ditawan oleh umat Islam. Maka ada beberapa pilihan hukum, mungkin bisa dihukum mati, atau dibebaskan tanpa syarat, atau dibebaskan dengan bersyarat, atau dengan dijadikan budak ya. Kalau dahulu ada sebelum dihapusnya perbudakan itu dijadikan budak. Ada 4 pilihan. Dalam hal ini maka pemimpin bisa menentukan atau memilih salah satu dari 4 hal tadi. Dan ketika sudah dipilih oleh imam, maka itu wajib dilaksanakan. Wa fil masalih al mursalah, dan dalam kemaslahatan umum ya, dalam kemaslahatan umum. Nah, ini sangat banyak contohnya ya, hal-hal yang bisa memberikan kemaslahatan umum. Maka disinilah peran imam, peran pemimpin untuk menentukan, membuat sebuah kebijakan dan aturannya, dan rakyat harus mengikuti, mentaatinya ketika itu sudah ditetapkan oleh pemimpin. Tetapi ada syaratnya ya. Ma syaratu wujubil amal bi ra'yil imam, apa syarat wajibnya melaksanakan pendapat imam itu? Syaratnya kalau pendapatnya itu adalah lam yastadim bi qaidatin syar'iyyah, kalau tidak bertentangan dengan kaidah syar'i. Kalau dia bertentangan kaidah syar'i, maka tidak boleh dilaksanakan. La ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam ketika dia bermaksiat kepada Khaliq. Nah, sebagai contoh, ketika dia sudah menyangkut masalah ibadah. Nah, ini maka yang berikutnya ini al aslu fil ibadah, apa yang menjadi dasar atau prinsip dalam ibadah. Yang menjadi prinsip di dalam ibadah adalah at-ta'abbud dunal tifati ilal ma'ani, kepatuhan total tanpa mempertimbangkan kepada makna-makna. Pokoknya kalau kata Allah bahwa salat subuh itu adalah 2 rakaat, ya udah 2 rakaat. Bahwa masul khuf, itu yang mengusap khuf itu adalah bagian atasnya, kalau kata Rasul sallallahu alaihi wasallam itu adalah mengusap atasnya, ya sudah dilakukan tanpa melihat kepada makna-maknanya ataupun hikmah-hikmahnya, kenapa-kenapanya. Kenapa harus tawaf 7 kali dan sebagainya, itu adalah merupakan sebuah kepatuhan total, at-ta'abbud. Dan dalam wilayah ibadah ini maka tidak boleh dimasuki oleh al-imam. Pemimpin tidak boleh merubah-rubah aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam masalah ibadah. Sebagai contoh, kalau karena ada suatu agenda negara kemudian dilaksanakan di hari Jumat, karena tanggung umpamanya sholat Jumatnya digeser ke pelaksanaan sholat Jumatnya digeser ke hari Sabtu. Nah, ini tidak bisa karena itu adalah merupakan sebuah ibadah dan itu tidak boleh dimasuki oleh pemimpin. Apa yang bisa di wilayah yang bisa dimasuki oleh pemimpin ya adalah masalah al-adat. Nah, makanya al-aslu fil ibadat, mal aslu fil ibadat, apa yang menjadi prinsip atau dasar dalam masalah dalam adat. Nah, disinilah bisa dipertimbangkan berbagai al-iltifat ilal asrar wal hikam wal maqasid, kepada rahasia-rahasia, hikmah-hikmah dan tujuan-tujuannya. Dalam hal inilah maka pemimpin bisa berijtihad. Al-aslu as-sadis, prinsip yang keenam. Wa kullu ahadin yu'khadhu min kalamihi wa yutrak. Setiap orang bisa diambil dan bisa ditinggalkan dari ucapannya. Ucapannya bisa diterima ataupun bisa tidak diterima.
pendapatnya, ya setiap orang pendapatnya itu bisa diterima atau tidak diterima. Illal ma'sum sallallahu alaihi wasallam, kecuali Rasul sallallahu alaihi wasallam yang maksum, yang terpelihara dari kesalahan, maka semua ucapan-ucapan beliau harus diambil karena beliau terpelihara dari kesalahan. Sedangkan selain Rasul sallallahu alaihi wasallam, siapapun maka dia tidak maksum, sehingga bisa diambil dan juga bisa tidak diambil. Wa kullu ma jaa'a 'anis salafi ridwanullahi 'alaihim, dan semua yang datang dari karum dari para pendahulu as-salaf, dari para sahabat, tabi'in dan para pengikut setelahnya, ridwanullahi 'alaihim muwafiqun lil kitabi was sunnah, yang sesuai dengan Alkitab dan sunnah, qabilnahu, maka kita menerimanya. Wa illa, adapun kalau tidak sesuai dengan kitab dan sunnah, fa kitabullahi wa sunnatu rasulihi, maka kitab Allah dan sunnah rasulnya aula bil ittiba, lebih utama untuk diikuti. Walakinna la na'ridu lil ashkhas, akan tetapi kita tidak menyinggung-nyinggung masalah pribadi, fi makhtulifa fih, di dalam hal yang diperselisihkan, bi ta'nin aw tajrih, dengan menusuk ataupun melukai. Ya, artinya dalam hal ini harus ada adab terhadap para pendahulu dari kalangan sahabat, tabi'in dan para ulama-ulama terdahulu. Ketika ada hal-hal yang diperselisihkan, maka tidak boleh melukai mereka, melukai kepribadiannya ataupun mencelaknya, ya. Nah, itu tidak boleh. Wa nakiluhum ila niyatihim, dan kita serahkan mereka itu kepada niat-niat mereka. Wa qad afdau ila ma qaddamu, karena mereka telah mendapatkan apa yang telah mereka kerjakan. Nah, dalam prinsip yang ke-6 ini ya, ada 3 hal, ya, yang 3 poin yang bisa kita simpulkan. Kaifa nazinu aro ar-rijal, bagaimana kita menimbang pendapat orang, menimbang apakah pendapat ini benar atau tidak. Maka menimbangnya adalah dengan Alkitab was sunnah. Kalau pendapatnya itu sesuai dengan Alkitab, dengan Al-Quran dan As-Sunnah, maka pendapatnya benar. Tetapi kalau belum sesuai atau tidak sesuai, maka berarti pendapatnya belum benar atau tidak benar. Ya, kalau pendapatnya tidak sesuai dengan Alkitab dan Sunnah, maka tidak benar. Ini jadi untuk menimbang. Kaifa nazinu ara ar-rijal, bagaimana kita menimbang benar dan tidaknya pendapat seseorang? Bil kitabi was sunnah. Yang kedua, mata yu'khadu kalamur rajul wa mata yutrak, kapan pendapat seseorang itu diambil dan kapan tidak. Nah, ini juga nyambung dari yang pertama. Idza kana muwafiqan lil kitabi was sunnah qabilna, kalau sesuai dengan Alkitab dan Sunnah maka kita terima. Wa illa fa kitabullahi aula bil ittiba, kalau tidak maka kitab Allah dan sunnah Rasulnya itu yang lebih utama untuk diikuti. Yang terakhir, kaifa al-adab ma'a salafil ummah, bagaimana adab kita terhadap para ulama-ulama terdahulu. Bagaimana adab kita? Nah, kita harus memiliki adab. Jadi kalaupun mungkin ada pendapat yang menurut kaum khalaf, orang-orang yang belakangan ini belum sesuai, nah maka kita harus memiliki adab, yaitu la nu'rid lil ashkhas fi makhtalifa fihi bi ta'nin aw tajrih. Jadi kita tidak boleh melukai ataupun mencela ya mereka dalam hal-hal yang diperselisihkan. Wa nakiluhum ila niyatihim, dan kita serahkan kepada niat-niat mereka. Ya, itulah adab yang harus dimiliki oleh kita sebagai thalibul ilmi, sebagai santri, sebagai pelajar, ya, sebagai penuntut ilmu. Ya, dalam kita menuntut ilmu maka kita harus menghormati kepada para salaful ummah. Alhamdulillah, itulah 3 atau 4 prinsip yang kita pelajari pada kesempatan sekarang ini. Prinsip yang keempat, kemudian prinsip yang ketiga, keempat, kelima, dan keenam. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.